Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari nomor 834. Bantuan untuk yang sekarat. Petang ini, aku merasakan dalam jiwaku bahwa ada orang yang membutuhkan doaku. Aku langsung mulai berdoa. Tiba-tiba dalam hati, aku menyadari dan mengetahui siapa roh yang minta doaku ini. Aku berdoa sampai aku merasa damai. Saya pernah cerita ya, memang nggak dalam suasana doa, tapi tiba-tiba ingat seseorang. Nggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba ingat dia. Biasanya yang saya lakukan, saya berdoa. Atau kalau saya masih ada waktu, saya WhatsApp dia, tanya apa kabar, ada masalah apa, atau bagaimana kesehatannya, atau saya mau doa buat kamu, kamu mau doain apa, wujud doa, mau minta doa apa ya, itu yang sering atau kadang saya lakukan. Sama seperti yang tadi Suster Faustina cerita, dia merasa. Oleh sebab itu kita butuh kepekaan. Dia merasa dalam jiwaku bahwa ada orang yang minta didoakan. Dia pun nggak tahu siapa. Jadi nggak usah cari tahu, aduh siapa ya? Kok saya merasa ada yang minta didoakan, kira-kira siapa ya yang minta saya doakan? Nggak usah. Seperti Suster Faustina, dia merasa ada orang yang minta didoakan dan dia berdoa. Dan ternyata dia tahu dalam perjalanan doa tersebut, dia tahu siapa yang minta didoakan. Dan aku berdoa sampai aku merasa damai. Dalam Koronka ada pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Kita tahu berapa banyak Yesus katakan doakan doa Koronka pada orang yang menghadapi ajal. Daraskan Koronka di samping orang yang sedang sekarat. Aku akan datang bukan sebagai hakim tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Daraskan Koronka sesering mungkin buat mereka-mereka yang sedang sekarat. Karena aku akan bela dia sebagai kemuliaanku sendiri kalau kita pun menjelang ajal suatu hari nanti. Contoh ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sudah menjelang pagi, saya mendengar pintu kamar saya diketuk. Jelas seperti orang mengetuk pintu ya. Jadi saya pikir siapa? Saya tinggal di lantai 2 ya. Jadi siapa ya kira-kira yang mengetuk pintu? Apakah papa saya? Karena papa tidurnya di lantai dasar. Saya membuka pintu, nggak ada orang, ya sudah. Tapi di situ tergerak untuk berdoa. Dan saya berdoa 1 Koronka, kemudian tidur lagi. Paginya sekitar jam 6, jam 7, saya mendapat telepon. Teman saya, sahabat saya, kasih tahu bahwa mamahnya sudah meninggal. Dia pun nggak tahu persis meninggal jam berapa, karena dikasih tahu oleh rumah sakit bahwa mamahnya memang 2-3 hari sebelumnya masuk ke rumah sakit dan waktu meninggal itu nggak ada yang tahu. Jadi pagi-pagi dikasih tahu bahwa sudah meninggal. Saya sendiri berpikir kemungkinan mamahnya yang meninggal antara jam 2, jam 3 pada waktu pintu kamar saya diketuk. Itu pendapat saya pribadi ya. Tapi artinya kalau ada sesuatu, tanda atau tergerak, silahkan berdoa tanpa harus tahu siapa yang perlu didoakan. Ada juga cerita bahwa ada seorang ibu menghubungi saya minta supaya suaminya didoakan. Suaminya sudah dalam keadaan sekarat, dalam arti ya hidup enggak, mati juga enggak ya, dan itu sudah berlangsung beberapa bulan yang dia melihat sangat kasihan melihat kondisi suaminya.
Tapi dia juga kan nggak bisa, bagaimana caranya supaya suaminya pulang, dia juga nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi juga dia tahu tidak ada harapan untuk suaminya. Jadi dia minta supaya kita dari komunitas mendoakan suaminya doa koronka. Ya kami pergi berlima berenam, waktu itu belum masa pandemi, jauh berapa tahun sebelum masa pandemi kami pergi ke sana, kami berdoa koronka. Jelas tidak kenal sama ibu ini yang memanggil ya, tapi ya ketemu dengan si ibu, istri, dengan ketemu juga dengan suaminya, ya suaminya dalam kondisi nggak bisa apa-apa. Kami berdoa koronka, setelah selesai berdoa koronka ya sudah pulang. Dalam perjalanan pulang, ternyata si istrinya telepon berterima kasih karena ternyata suaminya sudah meninggal dengan sangat tenang. Inilah bukti janjinya Tuhan yang Maha Rahim. Orang-orang yang sedang sekarat, doakan doa koronka. Dengan doa koronka, aku akan datang, bukan sebagai hakim, tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Ini suatu bukti. Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua untuk berdoa buat si sakit, tapi juga sekaligus memberi kesempatan kepada si sakit yang sekarat untuk mengalami kerahiman Tuhan di saat-saat dia menjelang ajal. Lanjut, Suster Faustina katakan, aku sering berdoa suatu wujud yang telah ku ketahui dalam hati. Jadi ada yang berdoa secara ya spontan, seperti saya pernah cerita ya, suami saya bilang, saya mau doa koronka karena saya punya waktu untuk berdoa koronka lebih daripada biasanya. Tapi saya juga nggak tahu saya mau berdoa buat siapa, jadi saya berdoa saja doa koronka. Kalau di sini Suster Faustina katakan, aku sering berdoa untuk wujud yang telah ku ketahui dalam hati. Bagaimana mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati kita? Kembali lagi, perlu kepekaan. Jadi kalau ada sesuatu pemikiran, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, bukan dibunuh, bukan dicuekin, bukan didiamkan, tapi digali supaya kita menjadi semakin peka. Aku selalu berdoa sampai aku merasakan dalam jiwaku bahwa doa itu telah bekerja. Ada ya yang tanya kan, berapa lama doa koronka itu, berapa lama untuk yang orang sekarat? Nggak ada aturannya, nggak ada syaratnya, karena setiap jiwa yang kita doakan juga kan berbeda-beda. Berbeda cara hidupnya, berbeda bagaimana dia menjalani hari-harinya, kehidupannya. Tapi yang menjadi patokan dari Suster Faustina adalah aku selalu berdoa, kapan? Sampai aku merasa dalam jiwaku bahwa doaku telah bekerja. Perlu kepekaan, kembali lagi ya, perlu kepekaan untuk supaya doa itu bekerja untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan doa. Ini boleh mungkin dikaitkan dengan sharing hari ini ya. Pastor itu bercerita lagi bahwa saya percaya sepenuhnya bahwa saya adalah milik Allah. Sehingga saya dapat bebas di dunia. Bebas berbicara, bebas bertindak. Udah nggak takut lagi dikritik. Mungkin kita juga kan masih berpikir, aduh kalau terus-terusan berdoa, terus-terusan melayani, nanti terkesan mau sok suci, terkesan mau sok hebat dalam pelayanan. Ada orang yang berkomentar-komentar seperti, atau ada pertemuan bawa makanan, ada yang berkomentar, wah dia pasti punya maunya makanya bawa makanan, atau oh di rumah udah kebanyakan nggak ada yang makan, jadi daripada rusak di rumah dibawa ke komunitas. Banyak komentar-komentar. Dan hal-hal komentar kecil itu sering menjadikan kita jadi ciut, jadi nggak berani melakukan hal yang tadinya kita mau lakukan. Tapi pastor itu sharing setelah melewati masa sekarat tersebut dan hidup lagi,
bahwa saya ini milik Allah. Perlu satu keyakinan iman bahwa saya milik Allah dan saya bebas di dunia. Mau saya berbicara, mau saya bertindak, saya udah nggak takut lagi dikritik. Terserah orang mau ngomong apa. Mau ngomong munafik karena berdoa terus, mau ngomong bahwa sok baik, sok suci, sok pemurah, nggak peduli. Nggak usah peduli dengan kritikan orang. Saya punya tugas berbicara, bertindak untuk bisa membuktikan sebagai suatu syukur kepada Tuhan. Karena saya milik Allah, sekarang saya ada di dunia, saya diutus untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar. Ini yang pastor itu lakukan setelah dia melewati proses kematian. Kalau dikaitkan dengan tadi sharing Suster Faustina, perlu kepekaan, berdoa buat mereka yang butuh didoakan, nggak usah peduli orang lain ngomong kiri kanan, tapi dia berdoa terus sampai dia merasa doanya bekerja, sampai dia merasa damai. Jadi kalau kita milik Allah, kita nggak perlu takut apapun, kita berbuat, bertindak, berkata-kata tanpa kita takut dikritik orang. Itu aja untuk hari ini. Kembali saya ajak Bapak Ibu berdoa buat yang sekarat. Salam kerahiman.